Oke, ini Miss Wiwik ya, Kak Mutia. Ya, iya, Oh iya, ya. Malam Kak. iya malam. Selamat, iya. Iya, sebelumnya izin saya Novita dari Bicara Passion. Nah, kami ini memang komunitas yang ya baru memulai untuk memulai komunitas, jadi berkolaborasi dengan udah 5 kali Zoom ini, beberapa kali berkolaborasi dengan komunitas-komunitas. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum bisa gabung di Zoom ini, nanti akan ada siaran ulangnya di YouTube kami seperti itu. Jadi sepertinya nanti sambil nunggu Siap, siap. kita bakal mulai aja untuk ngobrol-ngobrolnya dan sharing-sharing dari teman-teman inspiratif Novaloka seperti itu. Kak yang Kak Andri sudah saya repotkan selama berminggu-minggu ini. Terima kasih banyak mau Sama-sama, Kak. memberikan waktunya untuk kami Siap. begitu dan sharing juga nanti untuk teman-teman semua yang akan menonton tayangan ini. Jadi seperti judulnya membangun harapan melalui pendidikan. Nah, kan selaras dengan bicara passion, kami ini harapannya ingin bisa menjadi wadah teman-teman yang sedang mencari passionnya ke arah mana dan kami menemukan Yayasan Novaloka Cakrawala Asa ini membangun passion dan membangun impian banyak orang yang bahkan sepertinya tidak mungkin nih untuk bisa meraih passionnya begitu dan kontribusinya menjadi dampak nyata begitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh dong Kak untuk historinya sendiri awal mulanya ini berjalan dari tahun berapa dan awal mulanya seperti apa? Oke, terima kasih Kak Novita atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Andri Sulistiono, profesi sebagai kurir paket Kak, dan lulusan SMA. Jadi awal mula saya mendirikan rumah belajar Novolosa ini, saya melihat di sekitar Pakis Gunung itu ada anak tidak sekolah Kak. Jadi ada 2 anak yang tidak sekolah, yang bernama Nita sama Dinarang. Akhirnya terbesit saya untuk mendirikan rumah belajar Novaloka. Dan tempatnya waktu itu saya buka itu bulan September tahun 2025, barusan sih Kak. Seperti itu. 2025 ya Mas ya, Kak? Iya, Oh ya, barusan 2025. ya. Boleh Kak lanjut? Oke, akhirnya kita berjalan ya Kak, dan akhirnya menambah kurang lebih 40 anak dan dibantu juga sama Miss Wiwi sebagai pengajar dan pengasuhnya. Jadi akhirnya kita berjalan saya sama Miss Wiwi untuk menjalankan program-programnya untuk anak-anak yang di dalam internal itu Miss Wiwi, kalau saya eksternal. Jadi hidupnya Novaloka ini kan kita berkolaborasi ya kan, berkolaborasi seperti itu. Dan untuk tempatnya awalnya kita nyewa Kak, rumah itu 1 juta tiap bulan. Dan berhubung saya tidak ada apa ya gaji pokok, itu berjalan selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Saya nggak sanggup untuk bayar bulannya untuk nyewa kontrak itu, karena paket kalau semakin sepi kan dapatnya juga sedikit ya Kak, bahkan pernah dapat 50.000 seperti itu. Jadi akhirnya saya sama Miss Dewi itu kita ngobrol gimana ini saya sempat down waktu itu Kak, ya. Karena memang apa ya, kita juga dana tidak ada, rata-rata programnya berjalan menggunakan dana pribadi saya sih Kak. Akhirnya kita pindah waktu itu di pos di Balai RT selama 2 bulan itu, dan ada terjadi konflik juga, struggle juga di dalamnya. Ada yang warga sekitar sana yang tidak suka dengan programnya Novaloka. Akhirnya kita pindah lagi
Dan terakhir ini kita diterima sama salah satu warga sekitar Pakis Bomo. Seperti itu. Jadi sekitar tingkatnya seperti itu. Lokasinya berarti di sekarang yang base camp, sebutannya base camp atau Sekarang Pakis belajar? base camp-nya sekarang Pakis Tirtosari 10 nomor 38. Iya, tempat belajarnya. Oh, oke. Dan Berarti memang awalnya dari untuk hal tersebut tuh yang menggerakkan hatinya memang dari yang anak yang tertinggal ya Kak ya. benar, benar Kak. Anak yang nggak sekolah itu ada dua anak dan alhamdulillah Hmm. saya sama Miss Wiwi membantu anak-anak untuk sekolah kayaknya dan tahun ini mereka sekolah Kak. Oh, Jadi alhamdulillah. impact di Mapoloka kecetek anak kita sekolah dan sekarang tahun ini anak-anak udah sekolah. Jadi memang konsep kita masyarakat marginal ya Kak. Jadi orang tua yang tidak mampu, anak yatim, anak piatu kita letakkan rumah belajar karena mereka mempunyai hak pendidikan yang layak. Dan saya berharap anak-anak binaan Mapoloka ini bisa bersaing di luaran dan bisa mempunyai bekal untuk masa depan mereka. Hmm. Nah, untuk awal mulanya kan untuk mengumpulkan anak-anaknya itu memang dari daerah daerah sana Kaki gunung. atau ada seleksi gitu Kak? Jadi kita langsung siapa yang mau daftar di situ kita terima ya Kak. Jadi Hmm. tidak ada event apa ya kayak seleksi seperti itu. Jadi karena di sana memang rata-rata masyarakatnya marginal seperti itu Kak. Karena tempatnya di pendampingnya sama Kembang Kuning, makam Kembang Kuning. Jadi lingkungan yang di mana itu apa ya lingkungan yang tidak ada arah atau apa ya anak-anak itu tapi di sana kan ada tempatnya orang dewasa minum-minum dan sebagainya seperti itu. Jadi kita buka di situ sih, Kak. Dan anak-anak antusias sekali warga-warga sekitar karena memang tujuan kita buka itu bukan di akademisnya ya Kak. Jadi kita memang pembinaan karakter anak, pembinaan bakat anak. Jadi kita didik mereka supaya mempunyai rasa empati, mempunyai saling menghargai sesama teman, tidak ada bullying, dan kita menghindari, bukan menghindari ya, mengurangi apa intensitas untuk anak-anak bermain gadget. Oh, oke. Nah, kan dari aktivitas Novaloka Cakrawala Asta ini kalau dilihat di media sosialnya gitu ya. Nah, di situ ada kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan passion anak kayak misalnya belajar seni. Kemudian kemarin kegiatan kelas terakhir saya lihat sama Miss Wiwik itu belajar apa ya yang seru-seruan gitu. Nah, ini Miss Wiwik memang suka seni atau gimana nih awalnya? Kalau saya seni itu apa ya? Nggak ada sih Kak bakat ke sana. Jadi lebih ke memang pengalaman saya punya bimbel sendiri di rumah itu sudah 7 tahun dan murid-murid saya itu ya struktur gitu mulai dari TK sampai SD. Nah, kalau di Novaloka sendiri itu memang seperti tadi yang disampaikan Mas Andri, jadi kita ini bukan seperti tempat les atau bimbingan bakat, tapi kita memang namanya rumah belajar di mana itu adalah wadah untuk anak-anak uh, menggali minatnya anak-anak, melengkapi apa yang tidak didapatkan yang tidak didapatkan sekolah atau yang gitu, pendidikan formalnya seperti pendidikan kalau memang untuk yang bakat dan seni itu memang dari Andri sendiri programnya banyak gitu Kak. Ingin anak-anak ini punya pengalaman yang banyak sekali supaya istilahnya keluar potensinya mereka gitu.
Nah, dari aktivitas Novaloka sendiri, kenapa sih untuk bakat, kemudian juga kepeminatan anak ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang mereka? Kenapa dihadirkan hal tersebut gitu? Oke. Jadi Novaloka ini saya sendiri itu melihat apa ya Kak, kiblatnya di negara Jerman ya Kak. Saya suka sekali dengan pendidikan yang diadakan di negara Jerman, di negara Kanada. Mereka itu menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa kreativitas, kembang tumbuh anak karena bekal yang mereka hadapi untuk masa depan itu seharusnya mereka mendapatkan keahlian dari bakatnya anak semisal menyanyi atau kreativitas seni dan sebagainya. Kita gunakan di situ. Jadi saya alasannya saya sering Dewi untuk menumbuhkan karakter anak dan anak karena saya lihat pendidikan di Indonesia itu mereka hanya fokus ke teori masuk juga sebenarnya. Kita mendampingi, kita melengkapi dari yang ada tidak ada di sekolah. Jadi kita mendapatkan anak dan sebagainya. Bahkan kemarin saya ngobrol sama Miss, kita akan masukkan materi anak-anak kita ajari tentang ini Kak, belajar catur. Karena catur itu di negara Armenia itu mereka memasukkan materi catur itu di kurikulumnya mereka seperti itu. Dan bukan kita lihat bukan dari bermain catur ya Kak, tapi kita melihat mereka mempunyai apa ya strategi kalau mereka mempunyai masalah A, mereka akan mempunyai apa ya option plan B, plan A seperti itu. Jadi kayak tidak catur itu dia harus mempunyai kalau ini saya nggak bisa jalan, kita harus punya plan B. Jadi menumbuhkan apa ya otaknya mereka supaya mereka itu berpikirnya kritis banget. Jadi bukan kita bermain catur tapi melihat dari hasil outputnya dari mereka bermain catur karena strateginya luar biasa kita. Nah, dan juga kita akan menambahkan kegiatan drama teater juga untuk anak-anak. Jadi saya juga kolaborasi sama guru besar teater juga dan pemain film juga karyawan dari film BPP. Insya Allah bulan depan kita akan ajari anak-anak tentang bermain drama yang bagus sekali. Nantinya kita akan membuat drama lokal untuk anak. Seperti itu. Nah, itu biasanya kalau untuk pentas kayak gitu, anak-anaknya dari usia berapa aja sih, Mas? Kalau di sana? Novaloka. Iya. Jadi Novaloka ini ada yang TK, ada yang SD sama SMP Kak. Seperti itu. Berarti itu Jadi, pentasnya nanti semuanya? Atau di nanti kita lagi? nanti mungkin difilter sama ini sama Miss Wiwi. Jadi kita kasih batasan-batasan mana untuk TK itu mereka harus sampai mana dan SD sampai mana. Karena untuk catur sendiri itu saya minta kita apa ya kita ajarkan mereka untuk yang mulai kelas 3 SD ya. Jadi untuk apa jalannya cara mainnya catur sih. Jadi sudah bertahap saya tahu anak ini punya bakat nanti saya datangkan dari guru yang memang apa bisa ngajari anak-anak tentang bermain catur. Nah, saya lihat catur sendiri itu yang memainkan orang dewasa. Nah, saya mau itu anak-anak juga mulai belajar dari sini bukan dari bermain caturnya, tapi hasil output yang ketika mereka mempunyai apa kayak strategi plan A yang nggak bisa tuh plan B. Dan juga menunjukkan rasa berpikir kritis. Nanti kayaknya ya anak-anak akan memobilisir passion ya, karena mereka dibekali Iya, benar. udah punya banyak dengan begitu kan ya, dengan batasan mereka udah disiapkan dengan percaya diri, Iya, benar. minat, banyak bakat yang bisa mereka kembangkan. Karena memang sekarang kan ini banyak tergerusnya banyak informasi, banyak sekali yang
passionnya yang mana begitu. Karena kan memang itu banyak Benar. hal yang bisa dikerjakan buat anak tuh ya fokus sendiri. Mereka dan butuh untuk ukuran bakat. Kami juga sempat Anak-anak. untuk tantangan yang dihadapi oleh Yayasan Novaloka Cakrawala dari waktu ke waktu begitu sampai akhirnya sekarang punya lokasi dari Iya. Kemauan yang selain hal tersebut tantangan yang banyak bikin Novaloka kayak bisa nggak ya gitu. Jadi saya sempat apa ya Kak struggle juga kan karena tidak mudah ketika kita melakukan kayak social planner ya Kak. Jadi memang kemarin tuh saya sama Miss Vivi itu sempat kita menyerah dan waktu ketika saya menyerah saya disemangati sama Miss Vivi dan sebaliknya. Jadi kita saling menguatkan di situ. Kemudian untuk permasalahan tantangan, yang pertama memang kita tidak ada donatur ya Kak. Jadi kayak kemarin itu outing kelas dan sebagainya. Kita sama Mas Dewi inisiatif untuk orang tua yang memang benar-benar mampu, kita buka infak Kak ya, tiap bulan 30.000 seperti itu. Itu udah all in. Jadi kalau yang nggak mampu nggak bayar tidak apa-apa. Jadi kita memakai subsidi silang Kak di situ. Jadi subsidi silang dan mereka merasakan manfaatnya seperti itu kan. Bahkan kemarin itu ada wali murid atau orang tua yang bilang bahwa ketika ada Novaloka anak yang apa yang nggak minderan sekarang sudah mulai berani. Kemudian untuk gadget mereka sudah mengurangi penggunaan gadget. Jadi yang pertama memang tantangannya kita dari dana pastinya kan. Yang kedua dari SDM juga kita juga baru merekrut untuk volunteer karena kegiatan kita banyak juga ya Kak. Jadi saya sama Mas Vivi nggak mungkin kalau kita berdua untuk menjalankan program yang banyak seperti ini. Jadi itu sih tantangannya Kak. Miss Wiwi, halo, maaf. Koneksinya agak error ini. Iya, bagaimana Kak? Kalau dari hal apa saja yang ya pasti sudah banyak ya hal yang sudah dilalui bersama novel ini. Nah, boleh dong Miss diceritain untuk pengalaman yang bikin Miss saling menyemangati begitu. Gimana ya? Kalau sebenarnya nih menurut saya ya Kak ya, kalau kita berkumpul di dunia sosial, maksudnya yang notabene apa namanya bukan komersil gitu ya. Itu kan dari panggilan jiwa gitu, dari hati gitu Kak. Jadi misalkan waktu itu banyak sih struggle-nya banyak sekali. Pertama memang dari dana, dari faktor finansial itu memang kita tidak punya dan belum punya donatur yang tetap kan, seperti yang dikatakan Mas Sandi tadi. Nah itu yang paling menurut saya paling fundamental gitu, karena kita tanpa finansial yang kuat kita ini seperti batas gitu Kak. Misalkan kita mau waktu awal sekali Sandri merekrut saya itu, saya baru tahu ternyata belum punya papan gitu waktu itu, belum punya banyak peralatannya, jadi yang memang seadanya gitu. Bahkan itu kita belajarnya di bawah nih Kak. Jadi tikar itu yang saya kurang tahu itu tikarnya siapa. Jadi yang
Itu gitu, yang bukan Mas Andri beli baru begitu, enggak. Jadinya akhirnya saya bawakan Tika dari rumah. Banyak alat-alat tulis, peralatan untuk belajar mengajar itu saya bawakan dari rumah yang saya ada gitu. Papan tulis, meja gitu. Bahkan akhirnya seiring waktu akhirnya Allah itu ngasih jalan buat kita ketemu dengan orang-orang yang baik. Jadi kita ketemu dengan komunitas Bromulis kalau nggak salah, motor listrik itu kita disumbang beberapa alat tulis sesuai dengan request kami, meja belajar untuk anak-anak, buku-buku banyak sekali, bahkan dari literasi anak juga kita disumbang buku cerita gitu. Buku cerita yang menarik itu sangat luar biasa ya Kak, bisa untuk menambah hasanah cara kami mengajar ke anak-anak. Jadi kita nggak yang selalu belajarnya tuh hanya calistung, belajar seperti di sekolah, enggak gitu. Yang kita improvisasi gitu. Kadangkala saya adakan seperti semacam telling story gitu. Nah, telling story ini pakai buku yang ada, buku cerita yang ada gitu, Kak. Terus anak-anak saya minta untuk bergantian ke depan membacakan buku cerita yang mereka pilih gitu, gantian satu halaman satu anak, satu halaman satu anak. Dari situ bisa kita lihat kemampuan membaca mereka dan istilahnya seperti bedah buku tapi sederhana. Nah itu kan kalau kita nggak punya istilahnya nggak punya bukunya, kita kan nggak berjalan dengan lancar gitu belajar mengajarnya. Terus kemudian yang kedua adalah ya karena kita tumbuh di di tengah-tengah warga yang itu tadi marginal, yang cara berpikirnya juga tidak seperti kebanyakan orang-orang yang di tengah kota atau yang sudah memang menengah ke atas gitu kan. Jadi problematik mereka sendiri kan sudah banyak Kak gitu. Jadi mindsetnya pun berbeda, itu yang sering kita hadapi sih gitu. Ada beberapa bunda yang sangat mensupport kami, bahkan doa-doanya itu seperti mudah-mudahan Pak Andri, Miss Wiwi, Novaloka ini nanti bisa sampai go internasional ya, seperti itu. Tapi ada juga yang eh, baik dari bundanya yang akhirnya sudah sudah berhenti dari Novaloka atau dari warga sendiri itu cara berpikirnya tuh bahwa oh yayasan tuh uangnya banyak ya, terus ya semacam negative thinking gitu Kak. Jadi kayak saya kurang tahu sih maksudnya cara cara berpikirnya. Jadi pokoknya intinya waktu kita pindah itu ke Balai RT pun itu seperti bersulit gitu. Dari beberapa warga bahkan sampai mungkin Pak RT-nya juga akhirnya dilema mau mengambil sikap itu. Itu yang struggle kedua. Jadi setiap kendala yang kita hadapi itu memang tidak mudah gitu loh. Apalagi kan secara pribadi masing-masing kami kan pasti punya problematikanya sendiri gitu Kak. Nah itu kalau kalau saya sih memang tipe yang tidak mudah menyerah lah. Kalau Mas Andri misalkan sempat down itu saya paham sekali kan gitu kan. Saya paham sekali Mas Andri masalahnya banyak, yang dihadapi juga banyak. Soalnya ekspektasinya Mas Andri juga tinggi sekali tentang Novaloka ini gitu. Nah akhirnya kalau waktu itu sempat yang itu yang Mas Andi down itu karena Pak RT-nya memutuskan kami tidak boleh lagi meminjam balai RT. Itu yang langsung kita kemana ya Miss ya kayak nggak punya tempat gitu. Itu yang Mas Andi langsung menghentikan di grup itu, maaf ya Bunda gitu. Yang langsung loh kok langsung gitu. Itu kita menyemangati Mas Andi itu mengingatkan ada murid kami yang namanya Lita itu dia yatim tapi terlantar juga karena ibunya tidak tinggal di situ, istilahnya apa ya punya kehidupan sendiri gitu Kak. Jadi anak-anak ini ya Lita dan kakaknya ini hidup sendiri gitu. Nah itu yang akhirnya sering kita ingatkan, saya sama Bu Ruro mengingatkan Mas Andri itu kalau kita berhenti Lita ini siapa yang membantu, siapa yang memikirkan gitu loh. Nah itu yang sering akhirnya dan Allah tuh selalu ngasih jalan, kita setiap kita ada istilahnya ada permasalahan, ada struggle gitu,
alhamdulillah Allah itu ngasih jalan lain gitu. Seperti waktu itu tempat kita tidak diperlukan lagi minjam Balai RT, ada bunda yang menawarkan tempatnya yang sekarang kita tempati ini. Itu sih. Jadi sepertinya saya bilang Mas Andri, kita memang nggak boleh berhenti gitu. Jadi harus semangat gitu. Apapun masalahnya kita harus semangat. Itu aja sih Kak kalau dari saya. Oh iya, dan itu juga bisa jadi catatan ya untuk kami di Bicara Passion ini sebagai komunitas yang baru karena memang ternyata tantangan itu ya pasti ada ya untuk dalam sebuah niat baik begitu. Jadi ya jangan menyerah apalagi untuk Novaloka ini berkorelasinya berkaitan dengan impian dan harapan anak-anak apalagi anak-anaknya di situ sudah yang menjadikan Novaloka ini rumah begitu kan ya Miss ya seperti Lita tadi. Ya, betul. Iya, jadi niat baik saja itu memang tidak cukup Kak. Kita harus ya memang harus tetap menyiapkan, saya bilang Mas Andi, kita harus tetap cari jalan untuk supaya anak-anak ini ada bantuan gitu. Ya. Tidak hanya tentang apa ya namanya bantuan secara seperti bantuan donasi cash money mungkin ya fresh money seperti itu. Nggak selalu seperti itu sih Kak. Kadang ada juga bunda-bunda yang Miss barangkali anu ya Miss ya nanti ada yang bantu, Inara butuh seragam, Lita butuh seragam kayak gitu. Ada bunda, oh iya bunda nanti kita usahakan mudah-mudahan ada yang bantu. Jadi banyak sih Kak kayak kayak gitu gitu yang kita tetap upayakan. Jadi saya sama Sandi, ayo kita bikin apa gitu yang sekiranya bisa orang-orang di luar sana itu terketuk hatinya membantu anak ini gitu. Kita nggak harus bersandar ke pemerintah sih gitu. Yang ini aja, yang simpel aja. Barangkali ada orang di luar sana yang baik hati, yang mendengar kita gitu, terus melihat anak-anak di Novaloka itu seperti apa. Bahkan waktu itu kita sempat Miss kalau misalkan nggak dapat tempat gimana ya berhenti terus anak-anak itu yang jangan gitu. Itu motivasi buat kita Kak. Untuk Mas Andri sendiri ini kita ke next pertanyaan kembali lagi dengan tadi kan akan memasuk catur ya. Kemudian juga ada bakat dan lain-lain. Kalau boleh tahu Kak Andri itu awal mulanya risetnya tuh dengan metode penerapan seperti itu tuh harapannya tuh seperti apa dan risetnya tuh kenapa sih harus hal tersebut begitu? Karena gini Kak, kemarin saya lihat anak-anak kan masuk gen alpha ya sekarang. Dan kedua anak-anak itu bisnis empati. Kemudian ketiga karena apa ya boomnya gadget, mereka kurang literasinya kurang seperti itu Kak. Jadi Hmm. itu yang membuat saya itu riset untuk gimana sih anak-anak supaya mereka suka membaca, mereka suka apa ya mempunyai rasa empati sesama teman, mempunyai tanggung jawab seperti itu. Bahkan nantinya itu eh, saya sama Miss Wiwi itu nanti kita akan meniru apa sekolah Jepang ya Kak. Jadi sekolah Jepang itu saya riset itu mereka anak-anak SD itu TK SD mereka tidak diajarkan tentang kalistung. Jadi mereka diajarkan tentang tanggung jawab. Jadi mereka membersihkan sampah di sekitar sekolah, kemudian mereka apa ya diajarkan untuk ini kalau temanmu ada permasalahan apa yang kamu lakukan. Nah, jadi kita ajarkan mereka seperti itu. Jadi karena di Indonesia sendiri di khusus kalangan pakis sekitar 15 dan Novaloka awalnya memang rasa empati dan rasa tanggung jawab untuk membantu sesama teman itu mereka kurang ya Kak. Jadi kita memang meningkatkan di karakter anak kayak gitu. Jadi saya risetnya seperti itu Kak. Jadi yang berpatokan untuk pendidikan saya lihat di Jerman, kemudian untuk pendidikan tanggung jawab saya lihat di negara Jepang, kemudian untuk catur berpikir secara kritis saya melihat di negara Armenia seperti itu. Jadi risetnya saya di luar. Nah, tadi kan Miss Wiwik juga sempat membahas tentang ekspektasi. Nah, ekspektasi dari Kak Andi ini untuk Novaloka ini ke depannya seperti apa sih, Kak? Hmm.
kemarin sempat kita diskusi sama Miss Vivi ya, Kak. Ekspektasi saya itu memang ke depan ingin membangun sekolah berkarakter, membangun sekolah yang kita tidak mengganti sekolah formal, tetapi kita mendampingi dan menyempurnakan yang tidak ada di sekolah. Jadi tujuan saya juga, ekspektasi saya, Novaloka ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin tuh kita ada permintaan buka di NTT, Kak. Cuma saya nggak sanggup. Kemarin ada di Facebook juga, dia minta bukalah di NTT. Karena NTT sendiri, mereka membutuhkan pendidikan yang layak ya, Kak. Gimana dipakai sendiri saya kurang, dananya kurang, apalagi di NTT seperti itu. Bahkan ada permintaan di Lombok, di Nganjuk. Besok saya minggu itu ke Nganjuk, Kak, untuk diskusi sama tim sana. Ada yang ingin buka Novaloka di Nganjuk seperti itu. Jadi banyak permintaan itu, ekspektasi saya, Kak. Semoga akan hadirnya ilmu baru, pendidikan baru dari Novaloka, membuat anak-anak itu menjadi karakter yang budi pekerti yang baik. Dan disclaimer, Kak, kemarin sempat Miss Wiwi ngomong bahkan nanti kita akan datangkan guru bahasa Jawa ya, Kak. Jadi sekarang eh, bahasa Jawa memang kurang apa ya, kurang menjalar di Indonesia seperti itu di pendidikan. Jadi kita akan menggugah, membangunkan bahasa Jawa, karena lahirnya pendidikan yang baik, pendidikan yang saling mendukung satu sama lain itu dari bahasa Jawa. Jadi unggah ungguhnya bahasa Jawa itu, Kak. Seperti itu. Ya, uh, semoga semakin dilancarkannya untuk pergerakan. Amin, amin. Karena ini kan, iya kalau ngomongin soal passion kan, dorongannya, semangatnya, ini udah di Novaloka udah mungkin udah bukan 100% lagi ya, 1000% gitu untuk mencapai passion ini, untuk mencapai tujuan Novaloka ke arah ke depannya begitu. Nah, kalau sekarang jumlah anaknya ada Amin. di berapa? Jumlahnya berapa, Miss? Ya? Eh, 20 ya? Sekarang yang aktif hampir 25 sih, terus Hmm, di 45 Ada yang baru ya. lagi ya, ada yang daftar baru ya. ya. Iya, 25 itu. Jadi yang murid baru yang kemarin mendaftar, tadi kan saya ketemu bundanya. Itu kalau cerita ke saya tadi, sebenarnya Sekar ini sudah aktif sih, banyak kegiatannya. Les juga, ikut apa ya, silat, ikut kegiatan apa gitu, ngaji juga, nggak, pokoknya dia padat kegiatannya. Tetapi kata beliau, kata bundanya itu ceritanya waktu ambil rapot itu gurunya bilang Sekar ini lumayan pintar, tetapi masih kurang untuk sosialisasinya, untuk keberaniannya gitu. Nah akhirnya saya kurang ingat sih waktu bundanya itu tiba-tiba seperti melihat ada tentang Novaloka gitu, dari mana gitu kan. Terus ini apa ya, dia kan gitu. Terus ada yang bilang juga tetangganya, tapi ini belum masuk sih. Oh ini ya Novaloka ini bagus katanya gitu. Terus mungkin melihat apa namanya, postingan-postingan kita gitu kan. Terus akhirnya oh ini yang lebih ke ini apa tentang pendidikan karakter. Akhirnya tadi berharapnya beliau mungkin nanti di sini ya Miss ya, Sekar bisa lebih berani. Saya bilang insya Allah Bunda gitu kan. Memang saya sendiri harapkan apa pendidikan karakternya lebih anak-anak ini tumbuh rasa percaya dirinya gitu. Seperti Mas Andi juga bilang nanti ada mungkin kalau ini Miss apa diselipkan seperti melingkar gitu. Terus anak-anak ditanya tentang ini, mereka apa yang mereka rasakan itu sebenarnya hampir sama konsepnya dengan konsep saya sih. Itu pun saya adaptasi dari sekolah sekolah murid privat saya yang di Al Islam. Itu kan ada sesi seperti morning fresh. Jadi kalau kita kan karena belajarnya bukan di bukan di pagi hari, di siang hari. Jadi saya sebutnya afternoon fresh gitu. Itu kadang anak-anak saya suruh saya minta ke depan menceritakan hari ini apa yang dirasa
Terus terserah mau boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris karena saya kan mengajarnya memang bahasa Inggris gitu. Semua apa sih teman lebih ke bahasa Inggris di sana. Kalau untuk TK-nya calistungnya memang Bu Roh yang pegang gitu. Nah, itu hasil dari didikan kami gitu. Itu beberapa anak-anak magang, anak mahasiswa magang yang sudah pernah ke Novaloka itu testimoninya mereka memang sama gitu. Anak-anak di Novaloka ini berani ya Miss ya gitu. Kalau di tempat lain kita suruh ke depan mesti lari gitu. Tapi kalau di Novaloka itu malah berebut ke depan. Nah, itu saya yang alhamdulillah saya gitu. Jadi eh, sudah nggak ada yang malu-malu gitu. Itu dulu yang kita yang kita apresiasi gitu kan. Nanti baru kemampuannya di depan tuh seperti apa. Yang penting berani itu dulu aja. Dan itu tadi yang diharapkan dari ibunya Sekar gitu, murid yang paling baru tadi. Ya. Berarti di Novaloka ini tuh aktivitasnya bermacam-macam ya, Miss ya. Itu ada jadwalnya nggak? Misalnya Senin apa, Selasa apa, atau misalnya seminggu berapa kali gitu? Ada Kak. Yang hari Senin kita memang ada kelas mengaji, itu disupport dari Baitul Mal Gria Al-Quran. Hmm. Hari Rabunya memang yang khusus KBM, hari Rabu dan Kamis itu yang mengisi biasanya saya dan Bu Ruro. Untuk hari Sabtu dan Minggu kita isi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tugasnya Mas Andri biasanya yang sudah padat jadwalnya seperti bikin appointment dengan beberapa komunitas dengan eh, kampus-kampus gitu. Itu yang kita taruhnya di hari Sabtu dan Minggu karena hari Sabtu Minggu itu lebih banyak anak yang bisa datang yang terutama yang sekolahnya full day gitu Kak. Berarti Kak Andri juga membangun koneksi dan relasi kepada mahasiswa-mahasiswa dan komunitas-komunitas berarti ya. Iya, Iya, betul. betul Jadi Kak. kalau kalau yang eksternalnya memang Mas Andri, tapi nanti untuk yang internalnya mengatur jadwalnya, bagaimana apa yang harus dilakukan anak-anak magang ini memang diserahkan Mas Andri ke saya gitu. Iya, ya. Iya. Nah, itu awal mulanya gimana nih Kak untuk Kak Andri untuk membangun jejaring sama mahasiswa dan bagaimana mereka akhirnya ada yang turut juga nih gitu di Novaloka gitu, belajar di Novaloka, mengenal anak-anak di Novaloka. Semua di DM itu Kak. Ah, Itu itu Kak. Kuncinya di situ. oh, Apa ya? Saya ngikutin jurusnya Rainbow Kak. Jadi kita menembak sembarangan DM seperti itu. Karena memang Novaloka ini baru ya Kak. Jadi kita butuh butuh blow up nama Novaloka seperti itu. Jadi awalnya saya DM semuanya, bahkan Presiden Prabowo juga saya DM Kak. Seperti itu. Iya, terus sama Pak Teddy saya DM, kemudian Gubernur saya DM semua, karena memang prinsip saya eh, biarpun mereka tidak membalas, tapi mereka sudah tahu akan Novaloka itu apa. Itu triknya Kak sebenarnya Kak. Jadi trik komunitas yang supaya kita bisa dikenal masyarakat seperti itu. jadi semangatnya udah 1000% ya, Miss Wiwit. 1000%. Itu sih Kak, triknya seperti itu. Dan Bahkan gimana nantinya itu eh, para hmm, apa mahasiswa jadi mereka ada rasa mau gabung turut mengajar berarti ya Miss ya para mahasiswanya atau mereka ini lihat aja. Mengajar. Jadi Oh, kebetulan kita sudah MOU dengan UNESA, PG PAUD itu 2 tahun ya. dan dengan UKWMS-nya 1 tahun. satu Jadi tahun. ya, kita kasih jadwal bergantian dengan mereka. Bahkan dengan Al-Hikmah ini juga ada yang anak-anak Ya, Hikmah. matematika. Nah, itu yang akhirnya mereka yang mengisi untuk mengajarnya. Kak, saya lebih ke mendampingi saja gitu. Sementara ini. Nah, itu untuk barkan semangatnya, passionnya dan keberanian untuk
mereka gitu biar mau mengajar itu apakah ada treatment khususnya, Miss? Kenapa Kak? Kalau mereka mau apa untuk mengajarnya apakah ada treatment khusus misalnya ada uh, belajar dulu nih cara ngajarnya sama Miss Week seminggu gitu di training atau Eh, kalau Kalau dari PG PAUD waktu itu memang ada sosialisasi, biasanya gitu Kak. Awal-awal ada sosialisasi dengan pengurus, terutama dengan saya dan Bu Ruro. Kita kasih pengarahan saja sih anak-anak biasanya begini, sudah misalkan rutinitasnya seperti itu waktu awal belajar sampai pulang. Nanti saya biarkan, kan memang saya mendampingi, saya biarkan mereka improvisasi. Maksudnya bagaimana sih cara mengajar yang nyaman. Hmm. Nah, nanti kalau ada kendala di situ baru saya turun tangan di situ. Seperti kadang anak-anak ini kan termasuk aktif gitu ya, aktif gitulah Kak. Ada juga yang sampai kalau belajar sambil sambil salto-salto gitu ada gitu. Yang di sekolah nggak ada di situ ada gitu. Nah, itu yang kadang-kala mahasiswa ini kan belum ini secara mental mungkin belum terlalu apa ya bisa tegas gitu. Bagaimana cara apa namanya menerapkan kapan harus tegas, kapan harus melunak. Nah, itu yang kadang-kala mereka bertanya ke saya dan itu biasanya di sesi evaluasi nanti yang di terakhir gitu. Oke, nah ini untuk gelas nih pesan-pesan buat anak muda apa nih khususnya Kak Andri untuk mengubah passionnya tuh menjadi manfaat gitu. Jadi siapa tahu sekarang tuh ada yang bingung banget ya kayak aku harus ngapain ya di dunia ini gitu. Terus akhirnya apa ternyata ada loh untuk mengkaitkan hobi kita, minat kita untuk jadi manfaat banyak orang gitu Kak. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih muda, kita jalankan sebuah sosial itu memang nggak mudah ya. Tapi kalau dijalankan dengan strategi yang matang, itu insya Allah akan menjadi mudah dan itu menarik sekali. Karena nanti tantangannya itu di mental ya Kak. Jadi jangan khawatir, lakukan sekarang, jangan berpikir, action, do it. Jadi yang penting kita lakukan dulu. Nanti masalah apa berhasil atau tidaknya itu terakhir Kak. Itu yang saya lakukan untuk membuka rumah belajar Novaloka. Hmm. Jadi saya tidak melihat dari hasil akhir ini mereka menjadi apa tidak, tapi saya lihat proses hari ini saya kerjakan. Jadi maksimalkan hari ini, jangan berpikir ke depan. Hari ini kita harus apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi itu aja pesan saya, lakukan dan kerjakan. Jangan banyak apa ya berpikir sih Kak, karena nanti yang menghambat kita itu dari pikiran kita. Lakukan saja. Yang Oh, penting kalau tujuannya untuk sosial. Kak Andri awal mulanya tadi ya, sebelum mendirikan Yayasan Novaloka ini nama Novaloka, nah aku hampir aja lupa. Nama Novaloka Oh itu ya, kenapa iya. ambil Novaloka? Eh, eh, itu nama Novaloka itu saya pikir selama 3 bulan ya Kak untuk mendirikan Yayasan Novaloka. Saya berpikir 3 bulan saya ngambil dari Sansekerta Jawa ya. Kalau nggak salah itu Nova itu dunia, Loka itu baru. Jadi dunia baru untuk anak-anak cakrawala itu kayak cahaya yang menyinari Hmm. dunia. Bahkan logo kita itu angkat tangan dua ini berdoa seperti itu. Untuk asa itu harapan seperti itu. Jadi harapan untuk pendidikan anak yang baru. Nah itu saya melihatnya dari situ karena kita mengadopsi dari negara-negara lain untuk kita arahkan ke Novaloka seperti itu Kak. Tadi disclaimer juga Kak, kita akan ngajari anak-anak tentang public speaking. Kita akan datangkan praktisi public speaking, kemudian kita ajarkan mereka menjadi penulis. Kita sudah kolaborasi dengan Project Arek dan mereka akan diajarkan tentang jurnalis. Hmm. Jadi kita ajarkan mereka dari Halo? kedepannya mereka akan kita lihat Kak. Jadi kita di sini tebar apapun, ya gitu, ya Kak. Jadi kita di sini tebar apapun yang dimana nanti saya sama Miss Wiwi sama Miss Roro nanti bisa melihat mana anak-anak potensinya di mana. Nah, nanti kita arahkan mereka Kak. Seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi Itu memang sih Kak.
harus dari kecil sih memang ya, apalagi di masa-masa yang Benar. seperti ini gitu. Kalau udah Iya, panas, karena mm-mm. benar. Karena saya lihat anak-anak sekarang kan Gen Alpha ya Kak ya. Jadi Gen Alpha itu orangnya cerdas banget, anaknya kritis. Beda kayak Gen milenial, hampir beda sama Gen Z seperti itu. Jadi Gen Alpha ini lahir ketika ada AI, ketika ada YouTube, ketika ada IG dan sebagainya. Nah itu mereka cerdas sekali sebenarnya. Itu. Jadi saya risetnya dari situ Kak. Kenapa kok saya ajarkan mereka tentang jurnalis, tentang catur dan sebagainya? Karena saya melihat karakter anak itu dari Gen Alpha itu. Jadi saya risetnya seperti itu. Jadi kalau milenial diajari seperti ini tuh nggak sanggup. Kita dulu kan nggak diajari seperti apa ya, mau baru mencapai SMP, SMA baru kita diajari jurnalis, Ya, nulis drama dan sebagainya. ya, Itu sih Kak. ya, ya. Miss Wik, ada yang mau ditambahkan? Em, apa ya? Kalau tadi saya yang pertanyaan kakak tadi yang kenapa harus tentang menggali bakat minat itu ya kak ya? Itu saya tambahkan jadi selain tadi harapannya Mas Andri atau ekspektasinya tentang rumah belajar ini kenapa ada bakat minat? Kalau saya lebih ke pengalaman sebagai guru les itu kebanyakan yang datang itu bunda-bunda orang tua yang selalu menaruh harapan tinggi ke anak-anaknya yang menurut umumnya nih anak pintar itu diukur dari akademik gitu dari akademiknya sedangkan anak-anak yang menjadi saya yang dekat dengan saya itu selalu eh, curhat gitu padahal aku nggak suka matematika gitu aku nggak suka ini nggak suka IPA nggak suka ini gitu loh nah itu yang saya temukan saya biarkan aja nggak apa-apa tetap belajar aja nanti akan ketemu kamu kamu pandainya di bidang apa karena semua anak itu pintar semua anak itu hebat bunda jadi tidak ada anak bodoh itu tidak ada tapi mereka pintar di bidangnya masing-masing gitu nah setelah belajar di saya selalu mereport gitu kan memberikan review ke bundanya jadi si A ini jangan diharapkan untuk matematikanya nanti nilainya bagus, misalkan harus sempurna, tidak bisa karena memang dia bakatnya ke sana. Itu mereka saya melihatnya waktu saya berikan mereka seperti istirahat gitu atau kan kalau saya dalam satu sesi itu banyak murid ya Kak ya jenjangnya kan misalkan campur gitu ada yang SD, SMP, ada yang TK. Nah, mereka misalkan saya menangani si A gitu. Si B-nya lagi nganggur. Nah, dia saya lihat dia ngapain? Dia melukis. Terus yang satunya kalau saya di rumah kan mengajarnya mereka panggil saya tante gitu. Tak aku bantu ini ya, tak ngerjain bahasa Inggris. Nah itu sudah bisa jadi asisten saya mengajar bahasa Inggris. Berarti dia memang faknya di bahasa Inggris. Lalu bundanya tanya, berarti nanti Yasmin nanti kemana ya Teh ya kalau ini? Jadi nanti jangan diarahkan ke akademik ya bunda, jangan ke SMA yang misalkan harus A1, A2 enggak. Carikan dia fak atau pekerjaan yang profesinya tuh tentang bahasa Inggris itu keahliannya dia jadi saya mengarahkan terus yang ini pintar dia pintar menggambar pintar melukis gitu yang ini pintar menulis karena bisa membuat puisi sendiri kan mereka membuat puisi ada tugas gitu kayak membuat puisi atau membuat karangan gitu nanti mereka saya suruh tulis sendiri nanti tante yang koreksi gitu nah itu sudah lumayan bagus berarti memang mereka bakatnya di menulis jadi tidak semua anak itu harus ke akademik nah itu meyakinkan bundanya itu harus ada fakta gitu, nggak hanya teori gitu kak. Itu yang menurut saya ada. Kenapa kok Novaloka ini tentang bakat minat? Nah di situ adalah wadah untuk anak-anak ini bisa menyampaikan ke bunda-bundanya bahwa saya tidak harus misalkan tidak harus sempurna di akademiknya. Oh aku bisa ini bunda, aku bisa ini gitu loh. Itu yang kita kasih wadah gitu kak. Itu kalau menurut saya. Ya, menurut saya betul Mas Andri kerjakan apa yang kalian ingin kerjakan gitu. Terus apa ya, jangan jadi generasi malas gitu, generasi rebahan gitu kan. Seperti ingin apa ya aku hari ini itu seperti kita bersepeda di kayu terus nanti akhirnya kan sampai di tujuan. Nah, itu sama seperti berdoa. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa tentang itu aja berarti nanti di kedepannya insya Allah itu akan tercapai menurut saya. Begitu. Jadi ya saya dengan Mas Andri itu sih collabnya Mas Andri di istilahnya di lebih ke apa ya yang real gitu.
ke logikanya, saya lebih ke yang tentang spiritualnya, tentang yang ya itulah tentang karakter anak-anak di situ. Ya, halo, selamat malam. Ini ada Kak Siska sudah bergabung. Halo. Nah, tadi Miss gimana juga ngeyakinin orang tua kan di apa tentang bakat anak yang akan mengantarkan dia ke cita-citanya ke masa depannya. Kadang kan kalau orang tua mungkin masih berpikir, aduh nanti cita-cita anak saya nanti bisa menghasilkan gak ya, Miss? Misalnya anak saya sukanya menulis, sukanya teater, aduh nanti gimana masa depannya gitu. Masih suka ada perbincangan seperti itu nggak sih, Miss gitu? Kalau yang selama ini bunda-bundanya yang saya kenal sih, alhamdulillah lebih terbuka dengan pendapat saya kak gitu. Oh ya ya memang ini ya, apa saya ini ya. Terus yang di Novaloka juga gitu. Terus anakku ini kayaknya lebih seneng nari deh gitu. Nanti mau di ini kan ke nari. Boleh bunda nggak apa-apa. Akademik itu tetap harus diajarkan. Tapi jangan jangan jadikan anak-anak kita itu seperti miniaturnya kita gitu. Seperti dia kita jadikan kita tapi versi kecil gitu. Oh saya dulu ingin jadi dokter tapi nggak kesampaian ya. Berarti nanti anakku yang kerja dokter jangan bunda. Gitu. Anak-anak itu punya jalannya sendiri gitu. Dan rezeki itu insya Allah nggak harus yang dari akademik juga enggak sih menurut saya kak gitu. Yang kita sering kolaborasi dengan anak-anak muda yang konten kreator itu sudah bisa menghasilkan uang banyak Hmm. malah dari hasil dia bikin konten gitu. Bukan dari dia kuliah di apa ya dulu ya Mas yang kita punya konten kreator tuh Mbak Nabila tuh itu kuliah di mana ya Mas Andri? Di UNESA, Miss. UNESA ya, yang apa ya jurusannya itu kalau nggak salah tentang anak-anak luar biasa, anak berkebutuhan Iya, khusus ya. Dia iya. jadi menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus yang butuh terapi gitu kak. Bahkan dia juga ininya di ODGJ kalau nggak salah. Tetapi dia justru mendapatkan penghasilan banyak itu dari konten kreator karena dia seneng bikin konten gitu. Jadi nggak kalau uang penghasilan itu nggak selalu sih menurut saya kak harus dari bidang akademik atau dari yang sesuai apa ekspektasinya orang tua juga menurut saya. Apalagi sekarang orang tua juga udah makin terbuka ya, udah semakin ya percaya Betul. gitu kan ya bakat anak itulah yang akan mengantarkan ke cita-citanya seperti yang dihadirkan oleh Novaloka juga menghadirkan menyuguhkan anak tuh memiliki bakat dan minat tanpa mereka tuh minder sama background mereka, keadaan mereka. Jadi siapapun bisa punya bakat dan hobi begitu ya yang dihadirkan di Novaloka seperti itu. Tadi udah ketemu sama beberapa kisah-kisah inspiratif ya anak-anak yang dulunya mungkin merasa minder karena ada kekurangan peran orang tua, kemudian dengan aktivitas di Novaloka ini ternyata dia jadi punya rumah, begitu kemudian yang tadinya minder, jadi udah nggak minder lagi, saling berebutan juga kalau aktivitas di kelas pengen semuanya jawab dan bakat-bakat yang ada ini ternyata mengkonektivitaskan anak-anak jadi punya empati satu sama lain bahkan orang tuanya bunda-bundanya begitu jadi punya apa ya jadi punya hubungan yang erat ya terhadap Novaloka ini gitu jadi menumbuhkan rasa kepemilikan yang erat seperti itu. Nah, tentunya hal ini juga bukan hal yang mudah untuk Kak Andri, untuk Miss Wiwik, dan untuk Nova Loka juga semuanya. Kak Siska, barangkali ada yang mau ditanyakan, Kak Siska? Ya, nuhun. Teh Novita, maaf baru join lagi. Salam kenal Kak Mutia dan Kak Andri kalau nggak salah ya. Kak Andri. Kak Siska, Iya, Kak. eh kayak udah lama banget nggak gabung di sharing yang kelas kedua yang dibikin Tiwi ini mungkin. Kak Novita kalau nanya doang sedikit Kak Mutia dan Kak Andri karena baru join. Aku kan punya anak satu, baru ya alhamdulillah baru satu. Terus sekarang juga sedang berkarir juga sambil ngurus rumah juga gitu. Nah, pas di sekolah itu aku ketemu sekolah yang sekarang tempat anakku sekolah itu.
dari sharing dari teman-teman yang sudah lebih dulu juga punya pengalaman di sekolah tersebut. Nah, tapi setelah menjalani, ternyata mereka anaknya itu di usia-usia PAUD, usia-usia TK itu udah banyak banget lesnya Kak Mutia, Kak Andri. Eh, jadi aku sedikit ini aja sih Kak Andri dan Kak ini Mutia agak insecure ya. Apakah emang seperlu itu untuk di anak usia 5 tahun udah ikut les ini itu terus habis itu apakah kalau nanti aku tidak mengikutkannya, jangan-jangan aku nanti mengulang kesalahan sama dengan ibuku kalau aku zaman dulu ya karena memang keterbatasan ekonomi. Kalau sekarang sudah mampu, apakah hal-hal kayak gitu sudah perlu digalakkan di usia 4-5 tahun? Kak Mutia, Kak Andri, terima kasih Kak Tenavita kesempatannya. Nah, siapa yang mau jawab nih, Kak? Kak Andri atau Miss Wi? Silakan, Miss Vivi. Begini Kak, kalau pengalaman saya sih sama ini mengajar anak-anak dan anak-anak itu cukup dekat dengan saya. Sebetulnya kan sudah ada apa namanya jenjang-jenjang yang diatur oleh pemerintah dan saya yakin mereka sudah yang sangat profesional, sangat kompeten di bidangnya. Mengapa ada jenjang PAUD, jenjang TK, SD, SMP itu kan pasti sudah dipikirkan sekali ya Kak ya. Terutama kalau dari pengalaman secara di lapangan gitu. Justru menurut saya, jadi biarkan anak-anak ini tumbuh sesuai usianya gitu. Kalau PAUD itu apa sih? PAUD ya mereka hanya bermain, bersosialisasi, mengenal teman. Ada kan anak-anak yang tinggalnya di perumahan yang bukan seperti di kampung, bisa kalau keluar rumah sudah yang di gang gitu banyak anak, banyak temannya kan ada di perumahan kan lebih sepi ya kayak. Nah, itu PAUD itu tempat mereka bersosialisasi gitu, mengenal temannya, bagaimana cara berteman yang baik, yang sehat, yang tidak sikut-sikutan, tidak dorong-dorongan seperti itu. Itu aja sih terus belajar motoriknya, mungkin memegang pensil, apalah yang diajarkan sama bunda-bunda PAUD-nya itu. Nah, kalau pengalaman anak-anak yang sudah sibuk les di sana sini di usianya PAUD, TK itu menurut saya tidak tidak wajib, tidak harus. Bahkan pengalaman yang sudah saya jadikan seperti riset ya. Anak-anak yang disekolahkan bahkan di umur yang tidak istilahnya lebih awal sekolah. Misalkan dia SD-nya tuh yang 6 tahun atau 5 tahun. Waktu itu kan belum ada peraturan harus 7 ya. Itu nanti ada masa-masa mereka drop Kak biasanya di kelas 4 itu. Seperti lelah gitu otaknya. Nah, nanti di kelas anak-anak yang seperti itu yang sudah dari usia kecil itu sudah yang banyak kegiatan atau yang ya itu tadi sudah ekspektasinya karena bundanya merasa oh anakku udah bisa ini sih ABCD udah lancar, udah berarti aku sekolahkan di TK ya gitu kan. Ada yang keburu-buru seperti itu nanti mungkin memang anaknya mampu sih. Tapi di usia tertentu nanti ada seperti grafik itu ada penurunan secara psikis gitu. Itu yang saya pelajari. Jadi anak-anak yang sudah yang ini anak-anak yang pandai loh ya, yang murid-murid saya Kak gitu. Itu di kelas 4, 5 nanti berubah total. Jadi yang dulunya itu seperti penurut ke mamanya gitu. Ayo berangkat les, ayo berangkat sekolah. Istilahnya anak manis gitu. Nanti mereka berontaknya di kelas 4, mulai kelas 4 gitu, kelas 5, kelas 6 itu langsung sudah berubah sama sekali. Mereka yang kayak udah masa bodoh, aku nggak mau lagi nurutin mama, aku nggak mau yang disebut jadi anak pintar, anak berprestasi, udah masa bodoh. Seperti itu Kak, malah kasihan. Itu pengalaman murid-murid saya yang apa ya, seperti ada penekanan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk Kak Siska nggak apa-apa, yang natural aja Kak, biarkan dia PAUD ya berarti main itu aja. TK kalau dulu Kak, pokoknya TK itu kalau TKA itu hanya mengenal huruf. Jadi dia hanya mengenal huruf A, B, C itu nanti ada step-stepnya. Nah, nanti di TKB mereka baru memang sudah fokus membaca itu. Jadi kalau di TK anakku belum bisa baca ya jangan takut, nggak apa-apa Kak. Yang penting itu yang dikejar hafalan hurufnya aja dulu.
Itu pun sampai nanti yang dia TKA yang semester genapnya itu, yang tahun keduanya itu. Nanti baru di TKB itu mereka baru mulai fokus membaca. Jadi di situ aja. Kalau nanti sudah di TKB kok bacanya susah, boleh nanti dileskan karena anak-anak itu seperti apa ya, seperti seperti orang yang bersahabat itu, mereka butuh pendamping yang mereka percaya gitu. Kalau guru TK-nya istilahnya mereka kayak mungkin ada guru TK yang streng gitu ya, yang menakutkan menurut mereka. Mereka jadi belajarnya takut. Nah, itu boleh Kak Siska mungkin carikan guru les untuk TK-nya. Tapi hanya untuk apa namanya, membaca aja gitu ya. Berhitung, membaca, dan itu dasar-dasar saja. Nah, nanti di SD-nya yang mulai Kak, karena kalau sudah TK-nya sudah lulus mau masuk SD itu yang penting dia sudah bisa baca, sudah tuntas membaca. Itu aja sih Kak menurut saya. Jadi anak tuh jangan terlalu banyak di push untuk belajar dan belajar. Nanti mereka lelah gitu. Itu menurut saya sih Kak. Ya makanya Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Kak. iya, semoga nanti aku dan Kak Siska kapan-kapan juga bisa main nih, bermain dan belajar ke Novaloka. Ada rezeki bisa main-main di sana ya Kak Siska ya, kita bisa bareng-bareng nanti Amin, amin. kenal sama adik-adik di sana, seru-seruan di sana gitu. Bahkan sharing-sharing nih Kak Siska ke adik-adik yang bisa ada di sana. Kak Andri, ini untuk dalam waktu terdekat dari Yayasan Novaloka Cakrawala Asa ini kegiatannya nanti ada apakah di Oh, iya masih jadi dalam waktu dekat, sorry udah aman gak sih Kak? iya, Udah aman ya? Aman. Iya, Ah, aman. Makasih Teh Novita, kamu Tia. semangat selalu. Lanjut Kak. jadi nanti agenda kita eh, dekat ini besok kita ada kegiatan ini Kak, belajar berhitung dari Al-Hikmah. Jadi anak Al-Hikmah magang untuk ajar anak-anak, tapi berhitungnya bukan materi saja, bukan teori saja, tapi mereka menggunakan alat bermain seperti Ya, itu supaya anak-anak ini bisa langsung masuk ke apa ya, cara belajarnya seperti itu. Kemudian nantinya kita akan undang guru teater juga dalam waktu dekat. Kemudian nanti kita juga menggunakan eh, kita akan membangun TBM ya, Kak. Jadi kita membangun perpustakaan kecil di sampingnya ini mau belajar Novaloka. Jadi kita ada tempat juga, kita akan bangun perpustakaan kecil di situ. Jadi anak-anak apa kita bantu untuk sekali literasinya, kita menguatkan literasi seperti itu. Jadi Novaloka ini di Surabaya ya Kak Siska lokasinya. Mudah-mudahan negaranya kita akan terus ke Bandung. Kita akan buat program Novaloka di Bandung. Seperti itu. iya. Amin amin. Jadi itu Kak. Jadi nantinya kita akan ajak anak-anak, mungkin kita kita belum ke Magot ya Miss ya. Kita ajarkan anak-anak tentang lingkungan Magot ya Kak. Jadi Wah, selain dari teori, kita ajarkan tentang lingkungan, jadi tentang pengolahan sampah. Kita belum ujung sih Kak di daerah Sidoarjo itu. Jadi sampah itu diolah menjadi apa ya? Menjadi bermanfaat seperti itu. Jadi anak-anak kita sadarkan lingkungan juga. Terus nanti kita akan berkunjung ke Makot, kemudian kita ajarkan mereka public speaking yang bagus, kemudian kita ajarkan mereka cara jadi jurnalis seperti itu. Jadi banyak kegiatan program kita selama waktu dekat kita kejar Kak. Bahkan nanti tanggal 25 Juli kita tampil di Hari Anak Nasional ya Kak. Seperti itu. Jadi di Surabaya kita akan seperti itu. semoga nanti kita Dan kita main ke Surabaya Kak Siska. boleh Kak, boleh Kak. Gitu. Jadi Anak-anak UNESA, PPM UNESA yang amin amin. sedang sosialisasi tentang perlindungan anak dari pelecehan seksual, Iya, tapi cara mereka ini menyampaikannya unik Kak. Jadi lebih apa ya, lebih
variatif dan improve-nya banyak. Jadi mereka bikinkan kartu tentang emosi, apa ekspresi marah, aman, apa itu diajarkan dan ada juga gambar tentang mengenalkan tubuh mana yang boleh dipegang orang lain, orang asing atau yang tidak. Jadi itu mereka 8 kali pertemuan itu mereka sosialisasi tentang itu perlindungan pelecehan seksual pada anak. Itu Kak yang sekarang sedang dikerjakan, yang sedang berlangsung. Gitu. Oke. Kita udah ada di last nih, Kak Siska. Mau ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita menutup perbincangan hangat bersama Novaloka? Cukup. Pak diskusi ulangnya karena tadi telat. Gak apa-apa, nanti bisa relay lagi di apa di YouTube kita nanti ya. Jadi memang Yayasan Novaloka Cakrawala Asa ini adalah sebuah tempat anak-anak jadi punya rumah untuk membangun minatnya, membangun bakatnya tanpa anak-anak tuh insecure sama keadaan yang lagi mereka alami, misalnya kondisi kondisi mereka seperti apapun, itu mereka bisa punya minat, bisa punya bakat dirangkul sama Yayasan Nova Loka yang misalnya kurang dari pengasuhan, dan Nova Loka ini jadi rumah mereka untuk membangun harapan lagi lewat pendidikannya. Betul begitu, Kak Andri? Dan ada di Surabaya. Benar, benar Kak. Itu sekarang udah banyak Surabaya. tahun 2025 ya. Dan udah 2025 bulan September. ya, sekarang udah banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dihadirkan untuk anak-anak dengan harapannya mereka nanti semakin dekat dengan impiannya begitu ya. Amin. Miss juga terima kasih banyak. Ini ada yang mau disampaikan enggak nih? Mas untuk nanti yang nonton barangkali pengen jadi volunteer, pengen nanti training sama Miss Wiwi. Yang mau disampaikan? Oke, terima kasih ya Kak Novita sama Kak Siska sudah dikasih waktu untuk mengembangkan Novaloka ini. Semoga kedepannya kita minta doanya agar banyak yang membantu pejuang-pejuang kebaikan atau donatur apapun itu kita terima Kak dalam bentuk buku ataupun baju dan sebagainya. Dan saya berharap program-program Novaloka ini segera bisa berjalan di seluruh Indonesia. Itu ekspektasi saya terlalu tinggi ya Kak, karena memang tujuan saya itu apa ya, bahkan bundanya, salah satu bunda itu pengen langsung internasional Kak. Amin. Jadi amin amin gitu seperti amin amin, karena memang kita mengajarkan anak-anak program-program Novaloka yang berbeda dengan program-program yang di luar sana. Jadi memang kita mendidik anak supaya anak bisa menyiapkan masa depan mereka, karena untuk masa depan mereka tidak hanya dibutuhkan akademis, tidak hanya dibutuhkan ijazah, tapi mereka harus punya keterampilan yang berbeda dengan yang lain Kak. Itu tujuan kita, karena masa depan mereka itu banyak saingannya dari akademis dan sebagainya, karena akademis pun banyak yang pintar-pintar sekarang ya Kak. Jadi dari Gen Alpha itu banyak yang cerdas-cerdas sekarang. Tadi mereka di Novaloka kita harus menyiapkan bekal untuk mereka keterampilan bakat anak dan tanggung jawab yang pertama itu, karena Indonesia itu dikenal dengan unggah-ungguhnya dari luar negeri. Jadi kita memang apa ya, membangkitkan unggah-ungguhnya di Indonesia seperti itu. Itu harapan saya Kak. Oh dari Miss Wiwi ada yang mau disampaikan nih untuk teman-teman di luar sana? Halo? Oke, kayaknya jaringannya lagi nggak oke nih, Miss Wiwi ya. Sinyalnya jelek Kak. Iya, Mas, titip salam untuk teman-teman di Novaloka, Ya, Jakarta, dan untuk event-event yang akan berkelanjutan dan akan mendatang atau sudah dilaksanakan, semoga lancar,
selalu didekatkan dengan Amin. orang-orang baik. Kemudian juga Amin. Amin. untuk nanti Miss Wiwik juga energinya semoga selalu 1000%. Iya, Amin. Amin. Miss Sehat. Wiwi ini luar biasa, Kak. Umur tua tapi tenaganya muda. Karena positif terus bawaannya ya. Positif terus, benar. Positif terus. Dan banyak sekali ini yang Betul. kami dapatkan untuk insight-nya di perbincangan malam hari ini. Terlebih lagi menyemangati kami sebagai komunitas yang baru, yang bertumbuh, yang kadang juga suka, aduh bisa nggak ya ini komunitasnya tumbuh gitu ya di 5 kali pertemuan ini. Dan ternyata memang tadi saya jadi terinspirasi dari Mas Andri bahwa oh harus gigih lagi, harus semangat lagi dan Ya, jangan pernah nyerah kalau misalnya memang niat baik aja itu nggak cukup seperti itu. benar. Bisa Tiap hari dievaluasi, Kak. ya semua proses jadi hari ini jalani evaluasi gitu ya Mas ya. Gitu. Benar, itu yang kita lakukan sama Miss Wiwi. Jadi saya sempat sampai malam telepon-teleponan untuk evaluasi Novaloka seperti itu, Kak. Iya. Keren, 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 keren. Luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, Semangat selalu. sama-sama. Semoga nanti kamu Amin, amin, amin. di lain waktu dengan perbincangan Boleh, boleh, Kak. perbincangan lainnya, kolaborasi dalam bentuk lainnya, kita bisa bekerja sama Boleh, atau bisa main ke Surabaya. boleh, boleh. Adek di sana. Siap. Sebentar kita mau foto bareng dulu. Monggo, Kak. Kita mau foto bareng dulu sebentar. Oke, Dulu ya. Ya, Kak Siska mau gabung Kak Siska? Tadi foto dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Maaf kita izin pamit. Istirahat. Sama-sama, Kak. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin, amin. Amin.